Qatar dilaporkan membantah klaim Amerika Serikat bahwa mereka telah diberitahu sebelum Israel meluncurkan serangan ke Doha pada Selasa 9 September 2025. Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani menegaskan bahwa Washington baru mengabari Doha sekira 10 menit setelah serangan dimulai. Mengutip dari Tribun News, sebelumnya Presiden AS Donald Trump menyebut militernya sudah memperingatkan Qatar mengenai serangan Israel yang menargetkan markas Hamas di ibu kota. Ia menekankan bahwa serangan itu murni inisiatif Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Trump melalui akun thread sosial menilai pengeboman ke negara berdaulat serta sekutu dekat AS itu justru merugikan kepentingan Israel maupun Amerika. Ia mengaku langsung memerintahkan utusannya Steve Witkoff untuk mengabari Qatar meski akhirnya terlambat. Trump mencoba meredakan situasi dengan menyebut serangan itu bisa menjadi jalan menuju perdamaian. Sementara itu, Gedung Putih ikut menegaskan jika Trump tidak mendukung keputusan Israel dalam menyerang Doha. Israel telah melancarkan serangan udara ke ibu kota Qatar, Doha, pada 9 September 2025 malam waktu setempat. Di sisi lain, Amerika Serikat telah diberitahu oleh Israel sebelum serangan dilakukan, namun Gedung Putih menegaskan bahwa mereka tidak terlibat langsung dalam operasi tersebut. Sementara itu, mengutip Al Arabiya pada 10 September, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Qatar pada Selasa 9 September melontarkan seruan kepada warganya, mengimbau mereka untuk tetap di tempat setelah Doha menyatakan serangan Israel menargetkan pejabat Hamas di ibu kota Doha. Adapun hal ini menurut pernyataan kedutaan dalam sebuah unggahan di X pada 9 September waktu setempat. Namun menurut perkembangan terkini, Kedubes Amerika Serikat di Qatar telah memperbarui imbauan di mana menyatakan bahwa Kedutaan Besar Amerika Serikat Doha telah mencabut semua pembatasan bagi personilnya. Warga negara Amerika diimbau bahwa peringatan keamanan sebelumnya tidak lagi berlaku dan kebijakan untuk tetap di rumah telah dicabut. Sembari menegaskan bahwa warga Amerika Serikat di Qatar untuk tetap waspada dan terus memantau situasi dan informasi terbaru. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara terbuka mengakui bahwa ia telah memerintahkan militer untuk menyerang Qatar dengan alasan menargetkan pimpinan Hamas. Serangan itu terjadi pada Selasa 9 September 2025 dan langsung mengguncang ibu kota Doha. Mengutip dari Tribun News, melalui konferensi pers seusai serangan, Netanyahu mengatakan ia memerintahkan pasukan keamanan serta Menteri Pertahanan untuk segera mengeksekusi operasi tersebut. Ia menyebut pilot Israel telah menjalankan misi dengan sasaran yang dianggap akurat. Netanyahu juga menyebut ada peluang untuk melenyapkan pimpinan Hamas sehingga ia memberi instruksi langsung agar serangan dilakukan. Selain itu, ia kembali menyinggung Iran sebagai dalang yang mendukung perlawanan di Timur Tengah hingga menyebut Israel berperang demi membebaskan tentaranya yang diculik. Menurutnya, tidak akan ada kekebalan bagi musuh di masa depan. Netanyahu menegaskan bahwa darah rakyat Israel tidak boleh terbuang sia-sia. Perang Qatar versus Israel berpotensi besar terjadi. Perdana Menteri Qatar dan Menteri Luar Negeri Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani berikan respons tegasnya. Mengutip Al Mayadin pada 10 September, Al Thani mengutuk serangan Israel di Doha dan berjanji akan memberikan respons militer atas serangan pada 9 September malam tersebut. Ia menggambarkan serangan Israel itu sebagai tindakan terorisme negara dan upaya terang-terangan untuk mengganggu stabilitas keamanan regional. Al Thani secara langsung menyalahkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas eskalasi tersebut dan menyebutnya sebagai aktor jahat. Ia pun memperingatkan bahwa tindakan Netanyahu justru telah menyeret Israel ke tingkat yang tidak dapat diperbaiki. Al Thani juga berjanji bahwa Qatar tidak akan berkompromi dengan kedaulatannya, menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi serangan terang-terangan dari militer Israel itu. Lebih dari itu, bahkan Perdana Menteri juga mendesak masyarakat internasional untuk tidak mengabaikan tindakan Israel dengan mengambil respons tegas.